Nah, lanjut sih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G akan mempresentasikan kode kami tentang case study case 4, monitoring level air dan pada tangki eksperimen. Lanjut, di sini anggota tim kami, saya sendiri, Muhammad Abu Natajaya, Harsha Fahriza, Muhammad Akbar Malik Satria, dan Dimas Apriliawan. Dilanjut di latar belakang. Berbagai percobaan di Laboratorium Elektromekanik UI melibatkan tangki air yang volume dan level airnya menentukan validitas hasil eksperimen. Saat ini, teknisi mengukur level air secara manual dengan gauge dan mencatat hasilnya secara berkala, membuat reaktivitas terhadap kondisi kritis terlambat. Jika level air terlalu rendah, pompa bisa mengalami dry run dan rusak. Jika terlalu tinggi, resiko meluap dan mengganggu peralatan di sekitarnya. Dengan beberapa tangki dijalankan bersamaan pada waktu yang sama. Monitoring manual telah menjadi tidak praktis dan rawan kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan sistem terdistribusi di mana setiap sensor level atau klien otomatis mengirimkan bacaan server monitoring memungkinkan deteksi dan penanganan kondisi kritis yang lebih tepat waktu. Deskripsi solusi. Masalah yang ada, kebutuhan untuk memantau level cairan dalam tangki secara berkelanjutan, perlunya mengirimkan data level secara periodik ke sistem pusat ataupun server untuk analisis dan pencatatan, pentingnya identifikasi dan pencatatan kejadian-kejadian level dianggap kritis, misalnya level terlalu tinggi ataupun terlalu rendah untuk tindakan lebih lanjut. Lanjut, solusi-solusi yang dapat dilakukan, mengembangkan program klien yang mampu menghasilkan data level tangki, disimulasikan, dan mengirimkan secara periodik ke server data level bersama dengan ID tangki dan timestamp-nya di format dalam standar JSON untuk memudahkan transmisi dan pemrosesan. Membangun mekanisme di sisi server untuk menerima data, mengimplementasikan sistem pencatatan khusus untuk kejadian level kritis dalam format JSON, yaitu file critical event JSON untuk analisis mendalam, memanfaatkan file log berbasis teks di file log.txt untuk mencatat riwayat data level yang terkirim atau diterima. Use case-nya dapat digunakan sebagai sistem menerima atau menghasilkan data level tangki, sistem mengevaluasi apakah level tersebut dianggap kritis. Jika kritis, sistem menyimpan informasinya berupa tank ID, timestamp, dan level airnya ke dalam satu file critical event JSON. Contohnya berupa level di atas 101 atau 104,5. Arsitekturnya. Sistem monitoring level dirancang dalam arsitektur client-server berbasis jaringan. Setiap tangki dilengkapi dengan sensor level air dengan modul klien, bisa berupa microcontroller ataupun PC dengan program C++ yang kita gunakan saat ini. Yang secara berkala membaca nilai ketinggian air dan mengirimkan ke server pusat melalui jaringan lokal LAN ataupun Wi-Fi. Server menerima data dari banyak klien secara simultan, menyimpannya, dan memprosesnya untuk mendeteksi kondisi kritis, overflow, maupun dry run. Arsitektur ini bersifat scalable dan mendukung multithread agar setiap klien bisa diproses paralel. Komponen utama yang ada di dalam eh, apa namanya sistem kita, yaitu sensor dan klien, mengukur level air dan mengirimkan data ke server dalam format JSON. Lalu ada server monitoring, menerima banyak data dari klien, menyimpannya, lalu menampilkannya dalam status tangki, database atau file log, menyimpan histori data untuk analisis dan melaporkan pelaporan. Boleh dilanjut ke Arsia. Sebelumnya perkenalkan, Asyaf Arza Dewanto dari Teknik Elektro 23. Selanjutnya saya akan membahas dari pembahasan satu yaitu client.cpp. Program ini bertindak sebagai klien dalam sistem pemantauan level air, misalnya tangki. Ia terhubung ke server melalui koneksi TCP dan secara berkala mengirim data berupa ID tangki, timestamp, atau waktu saat ini, dan level atau tingkat ketinggian air secara acak. Yang pertama ada header dan konfigurasi platform dari server.cpp. Seperti terlihat dari line 1 sampai 6, itu ada digunakan untuk input output, waktu, pembuatan angka acak,
manipulasi string, dan penundaan thread. Selanjutnya dari line 8 sampai 17. Blok ini memungkinkan program bisa dijalankan baik di Windows maupun Linux. Library socket disesuaikan tergantung platform. Selanjutnya di poin kedua ada konstanta seperti lihat dari line 19 sampai 21. Untuk yang pertama, IP dan port tujuan koneksi, localhost dan port 888. Selanjutnya ada ukuran buffer yang dipakai untuk komunikasi. Selanjutnya ada inisialisasi soket. Ini untuk inisialisasi WinSock-nya. Selanjutnya ada membuat koneksi ke server dari line 29 sampai line 33. Ini dibuat untuk membuat soket TCP, stream based. Selanjutnya ada dari line 35 sampai 38 dipakai untuk mempersiapkan struktur alamat server. Selanjutnya di poin kelima ada pengiriman data berkala. Seperti dilihat dari line 47 sampai 49. Untuk now itu adalah timestamp saat ini, untuk level adalah level acak antara 5,0 hingga 104,9 simulasi data ketinggian air. Selanjutnya dari line 51 sampai 52 adalah untuk membuat string JSON. Selanjutnya ada dari line 54 sampai 57 adalah untuk mengirim data ke server melalui soket. Selanjutnya ada di line 59 itu ada sampai 60, itu tunggu 5 detik sebelum mengirim data berikutnya. Selanjutnya ada di poin ke-6 ada penutupan soket, seperti dilihat dari 62 line 62 sampai 68 itu untuk menutup koneksi dan membersihkan soket. Berikut adalah contoh output terminal seperti dilihat dari klien terhubung ke server, dan selanjutnya ada timestamp, level, dan ID tangki. Fungsi dari program ini yaitu klien ini secara terus-menerus mengirim data simulasi ke server setiap 5 detik. Data ini dapat digunakan untuk memonitor level air tangki, mendeteksi kejadian kritis seperti yang dilakukan di server.cpp, dan mencatat log dan backup. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang kedua adalah server CPP. Sebelumnya, perkenalan kembali di Mas April Leonida Putra, Teknik Elektro bertiga dengan NPM 2306221176. Baik, server CPP ini adalah program yang bertindak sebagai server yang menerima data dari satu atau lebih klien melalui koneksi TCP, mencatat data ke file log txt, menyimpan backup data dalam file biner level data bin, mengekspor data kritis atau level terlalu rendah atau tinggi ke critical events JSON, dan mendukung multi-client dengan multi-threading. Yang pertama adalah header dan konfigurasi platform. Berikut dari line 1 sampai line 11 dan juga line 13 sampai line 24 adalah penyesuaian soket untuk Windows dan Linux. Lalu yang kedua ada konstanta dan variabel global yang diperlihatkan dari line 26 sampai 29 agar aman saat akses data log oleh beberapa thread, dan juga line 37 yaitu digunakan untuk penyimpanan data dari klien. Yang ketiga ada struktur data. Diperlihatkan di line 31 sampai line 35. Struktur data ini untuk menyimpan data sensor dari klien. Yang keempat ada fungsi penyimpanan backup yang diperlihatkan dari line 39 sampai line 48 yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data ke file biner level data.bin. Lalu dari line 50 sampai line 62 itu untuk mengekspor hanya data kritis ke file JSON, dan juga level yang dicatat itu antara di bawah 10 atau di atas 90. Lalu yang kelima ada fungsi client handle yang diperlihatkan dari line 64 sampai line 104. Fungsi ini dijalankan untuk setiap klien yang terhubung. Langkah-langkahnya adalah yang pertama terima data dari klien atau RECV, lalu parsing string JSON manual yaitu ID, timestamp, dan juga level. Lalu yang ketiga tambahkan data ke data log menggunakan mutex. Yang keempat tampilkan ke terminal, dan juga yang terakhir simpan ke log txt. Yang keenam ada fungsi utama main. Ini diperlihatkan dari line 114 sampai 118 yang digunakan untuk membuat soket TCP, dan juga dari line 126 sampai line 134 yang digunakan untuk ngebind ke port 4888 dan mulai mendengarkan koneksi dari klien.
Lalu dari line 140 sampai 147 digunakan untuk thread untuk menyimpan data berkala. Lalu dari line 149 sampai 154 itu digunakan di saat setiap klien baru diproses oleh thread berbeda atau handle client. Lalu dari line 196 sampai 163 itu untuk menutup semua koneksi dan menunggu semua thread selesai. Meskipun dalam kasus ini server jalan terus. Lalu berikut adalah contoh output terminalnya dari server listening on port 888. Lalu ada ID-nya yaitu T1, lalu timestamp-nya dan juga levelnya. Oke, jadi pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang log TXT dan critical event JSON. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Akbar Malik Satria dari Teknik Elektro 2024. Oke, jadi pertama kita masuk ke log TXT. Jadi log TXT ini adalah file log berbasis berbasis teks yang digunakan oleh klien untuk mencatat setiap data yang diterima dari servernya. Jadi file ini tuh fungsinya sebagai catatan historis komunikasi dari sisi klien yang mencakup seluruh respons yang dikirim server setelah klien mengirimkan data level akhir. Jadi ada beberapa fungsi utama log.txt, yaitu ada yang pertama merekam timestamp saat data diterima, lalu ada menyimpan isi pesan atau balasan dari server, lalu ada memudahkan proses audit, debugging, dan analisis performa sistem client server, dan yang terakhir ada menjadi bukti bahwa data dari klien benar-benar diproses dan direspons oleh servernya sendiri. Oke, jadi ini adalah contoh berikut ini itu data yang udah dikirimkan sama klien dan juga udah disimpan di lognya. Oke, selanjutnya critical events JSON. Jadi critical events JSON ini itu adalah file log berbasis JSON yang digunakan sama sistem pemantauan atau aplikasi terkait yang gunanya itu untuk mencatat setiap kejadian level pada tangki yang dianggap penting atau kritis. Jadi file ini tuh berfungsi sebagai catatan historis kondisi level pada tangki tertentu. Dia itu mencakup pembacaan level yang signifikan atau yang melewati ambang batas tertentu pada waktu-waktu yang spesifik. Di sini critical event juga memiliki fungsi utama, yaitu beberapa dari fungsi utamanya adalah merekam tank ID sebagai identifikasi unik untuk setiap tangki yang dipantau. Lalu ada mencatat timestamp atau cap waktu, presisi kapan kejadian terkait level tersebut tercatat ataupun terdeteksi. Lalu selanjutnya ada menyimpan nilai level aktual yang terukur di dalam tangki pada saat kejadiannya tersebut terjadi. Lalu memudahkan proses audit operasional, analisis tren historis level tangki, dan investigasi jika terjadi anomali atau insiden. Dan yang terakhir itu ada menyediakan data bukti konkret mengenai kondisi level tangki pada waktu-waktu krusial yang jadi berguna untuk pelaporan atau pengambilan keputusan. Nah, kalau ini tuh jadi gambar ini tuh contoh ketika sensor air ini mendapatkan peringatan kalau airnya itu udah berlebih dari input. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami, sekian juga dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.